Perkenalkan, nama saya Jennifer Gabriela, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perekonomian di Indonesia. Saya akan membahas tiga hal. Yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi, dan dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama ialah PDB menurut lapangan usaha, lalu PDB menurut pengeluaran, dan juga yang terakhir adalah PDRB. Yang kedua saya akan menjelaskan stabilitas ekonomi, dan yang terakhir ialah ketenaga kerjaan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai PDB menurut lapangan usaha. Yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Di sini ada dua grafik. Yang pertama di sebelah kiri ialah mengenai pertumbuhan dan distribusi PDB dan juga beberapa lapangan usaha di tahun 2019. Yang paling rendah ialah dari Infocom, yaitu sebesar 9,41%, lalu diikuti oleh jasa perusahaan sebesar 10,25%, dan yang terakhir ialah dari jasa lainnya, yaitu sebesar 10,55%. Di grafik sebelah kanan, kita bisa lihat mengenai sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Yang paling tinggi ialah dari Infocom, industri, maksud saya, ialah sebesar 0,80%, lalu diikuti oleh perdagangan sebesar 0,61%, lalu konstruksi sebesar 0,58%, lalu Infocom 0,49%, dan yang terakhir ialah dari jasa lainnya sebesar 2,54%. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, konstruksi yang paling dalam ialah dari transportasi dan juga pergudangan sebesar 15,04%. Namun untuk dari sisi positifnya, yang paling tinggi ialah dari jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu sebesar 11,60%, dan diikuti oleh informasi dan juga komunikasi sebesar 10,58%. Lalu yang kedua ialah pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2019 terhadap triwulan 4 2018. Yang paling rendah ialah dari Infocom, yaitu sebesar 9,71%. Lalu diikuti oleh jasa perusahaan sebesar 10,49%. Lalu yang paling tinggi ialah dari jasa lainnya, yaitu sebesar 10,78%. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019, yang paling dalam konstruksinya ialah dari transportasi dan juga pergudangan, yaitu sebesar 13,42%. Namun, dari sisi positifnya, yang paling tinggi tetap jasa kesehatan dan juga kegiatan sosial, yaitu sebesar 16,54%. Sedangkan yang paling rendah ialah dari pertambangan dan juga penggalian, yaitu sebesar 1,28%. Lalu yang ketiga ialah pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2019 terhadap triwulan 3 2019. Kita bisa lihat dari tahun per tahunnya, dari segi pertanian, jasa lainnya, dan juga PDB mengalami penurunan dan juga peningkatan. Namun untuk PDB itu sendiri, tidak ada penurunan atau peningkatan yang signifikan. Jadi cenderung lebih stabil dibandingkan dengan pertanian dan juga jasa lainnya. Lalu pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 3 2020. Yang paling dalam konstruksinya ialah dari pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, yaitu sebesar 20,15%. Namun yang paling rendah ialah dari industri pengolahan, yaitu sebesar 0,38%. Untuk sisi positifnya, ialah dari jasa lainnya, yaitu sebesar 7,29%. Namun yang paling rendah ialah dari informasi dan juga komunikasi sebesar 0,99%. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan PDB menurut pengeluaran. Yang pertama ialah dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. Ada dua grafik, yang di sebelah kiri ialah mengenai pertumbuhan dan distribusi PDB. Yang paling rendah ialah dari PMTB, yaitu sebesar 4,45%, lalu diikuti oleh PKRT sebesar 5,04%, dan yang paling tinggi ialah dari PKLN-PRT, yaitu sebesar 10,62%. Di grafik sebelah kanan, yang paling tinggi ialah dari PKRT, yaitu sebesar 2,73%,
diikuti oleh PMTB sebesar 1,47%, dan yang terakhir adalah dari jasa lainnya sebesar 0,82%. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, kontraksi yang paling dalam ialah dari impor barang dan jasa sebesar 14,71%, diikuti oleh ekspor barang dan jasa sebesar 7,70%. Namun untuk positifnya ialah cenderung rendah, yaitu dari pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,94%. Yang kedua ialah pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2019 terhadap triwulan 4 2018. Yang paling tinggi ialah dari PKRT, yaitu sebesar 4,97%, lalu diikuti oleh PMTB sebesar 4,06%, dan yang terakhir ialah dari PKLNPRT sebesar 3,53%. Lalu ada pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019. Yang paling dalam kontraksinya ialah dari impor barang dan jasa, yaitu sebesar 13,52%, lalu diikuti oleh ekspor barang dan jasa sebesar 7,21%. Lalu yang paling tinggi positifnya ialah dari pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu sebesar 1,76%. Yang ketiga ialah dari pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2019 terhadap triwulan 3 2019. Dari grafik ini kita bisa tahu bahwa PKLNPRT itu mengalami penurunan dan juga peningkatan yang sangat signifikan. Namun untuk PKRT itu sendiri tidak mengalami penurunan atau peningkatan yang terlalu signifikan, jadi cenderung lebih stabil. Lalu ada pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 3 2020. Yang paling tinggi ialah dari pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu sebesar 27,15%. Untuk produk domestik regional bruto tahun 2019, yang paling tinggi ialah dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 59%, dan diikuti oleh Sumatera sebesar 21,32%. Namun untuk tahun 2020, yang paling tinggi tetaplah didominasi oleh Pulau Jawa, yaitu sebesar 58,75%, dan diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36%. Dan yang kedua adalah stabilitas ekonomi. Menurut publikasi Kemenku tahun 2019, terdapat 5,3% prospek ekonomi Indonesia di 2019 yang positif. Kita bisa lihat melalui gambar di bawah ini. Lalu menurut publikasi Bank Indonesia tahun 2019, adanya kebijakan Bank Indonesia yang mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga. Oleh sebab itu, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif. Lalu menurut publikasi Badan Pusat Statistik di tahun 2019, meningkatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dan terciptanya stabilitas ekonomi nasional adalah tujuan dari penerapan kebijakan moneter. Lalu yang terakhir adalah ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kita bisa lihat di gambar di sebelah kiri. Itu merupakan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Lalu ada ASEAN Labor Minister, atau yang biasa disingkat dengan ALM. Dibangun komunikasi dan kerjasama antar Menteri Tenaga Kerja se-ASEAN, atau ASEAN Labor Minister. Tujuan keseluruhan dari kerjasama ASEAN di bidang ketenagakerjaan ini ialah untuk membangun visi menuju kualitas hidup yang lebih baik, pekerjaan yang produktif, dan juga perlindungan sosial yang memadai. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibanding dari Agustus 2019. Kita bisa lihat poin-poin menurut Badan Pusat Statistik mengenai angkatan kerja atau pengangguran terbuka. Lalu di sini juga ada perubahan juga dari setiap tahunnya, dari Agustus 2018, 19, dan juga 2020.
Untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 mengalami angka yang sangat tinggi, yaitu sebesar 7,7%. Berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,23%. Kita bisa lihat di gambar di sebelah kiri mengenai keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2020. Ini menurut statistik. Tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin meningkat dari Agustus 2018, lalu menurun menjadi 5,23% dan meningkat tajam pada Agustus 2020, yaitu sebesar 7,7%. TPT laki-laki dan TPT perkotaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Lalu ada juga dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, yaitu tahun Agustus 2020. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 yaitu sebesar 29,12 juta orang. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 14,28%. Itu sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.